two, one. Okay, she keep calling every single night. And I don't want to make you lie. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube Ilan Batin Channel. Kali ini kita berada di salah satu kafe ini teman-teman sekalian, ada di pinggir jalan yang strategis. Kafenya bernama Kylo Coffee. Nah, kali ini kita kehadiran bintang tamu yang tidak kalah serunya dari bintang tamu sebelumnya, yakni di samping kita Kak Dwi. Tolong disapa lo Kak Dwi sebagai penonton. Halo. Oke, siap. Kak Dwi, kita ingin tahu nih, siapa nih Kak Dwi sebenarnya? Kira-kira perkenalan Kak Dwi, monggo Kak Dwi. Kenalin, nama aku Dwi, usia 22 tahun. Sekarang kesibukan sih, sekarang aku lagi kerja di salah satu startup di Indonesia di bidang education. Oke, tadi usia 22 tahun, masih muda, masih masih semangat, ya kan? Semangat meniti karir, sekarang kerja di salah satu startup di bidang pendidikan. Spill Kak, namanya apa? Sekarang aku kerja di PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Oke, Kak Dwi, tadi Kak Dwi bekerja di Ruang Guru. Ya. Itu di daerah mana Kak? Itu di daerah Seberang Ulu Kak, tepatnya di Simpang Pamong. Simpang Pamol. Itu kalau teman-teman tahu sebenarnya Seberang Uli itu ada di Kota Palembang. Kan? Iya benar banget, Kota di Seberang Ulu Kota Palembang. Jadi kalau misalnya penonton yang bukan asli Palembang, jadi itu berada di salah satu Kota Palembang, tepatnya di seberang Jembatan Ampera. Iya benar Jembatan banget, di Ampera. daerah Ulu ya Kak ya, tepatnya di dekat Simpang Pamor sih. Nah, Simpang Pamor ya teman-teman sekalian. Nah, kira-kira Kak, ada ini informasi apa nih yang mau dikasih tahu sama penonton sekarang tentang Ruang Guru? Oke, yang pastinya buat yang lain sih pastinya udah banyak yang tahu ya Kak ya apa itu Ruang Guru. Jadi Ruang Guru sendiri itu suatu perusahaan dan kita punya banyak produk tentunya di bidang education atau pendidikan. Jadi buat kamu yang masih SMA atau mau daftar kuliah lagi itu bisa banget kalau mau gabung sama kita di Ruang Guru. Nah itu teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman berminat ingin mengembangkan ilmunya ya Kak ya, bisa belajar di Ruang Guru salah satu itu teman-teman sekalian. Nah kemudian Kak, selain kegiatan kerja di Ruang Guru, apa kesibukan yang lain? Kalau sekarang sih selain aku sambil kerja ya Kak ya, aku juga bergelut di bidang podcasting sama kayak Kak Mail. Aku juga buat podcast tapi bukan dalam bentuk video. Untuk saat ini belum dalam bentuk video tapi lebih ke voice. Salah satunya ada di Spotify. Nah, Spotify. Nama akunnya apa ya? Namanya itu Intensi Fajar. Jadi podcast mengenai lebih ke self love sih Kak. Oh, Intensi Fajar. Iya, Intensi Fajar. Berarti itu sudah clue ya Kak ya? Clue-nya itu dibuat pada saat fajar. Iya bisa jadi Kak. Jadi ya memang keseringan dibuatnya di waktu fajar sih. Jadi namanya Intensi Fajar. Nah itu apa Kak yang melatar belakangi kenapa Kak Dwi ini berkecimpung di podcast dalam hal ini Spotify? Oke, well jadi sebenarnya aku buat podcast ini di tahun 2020 Kak. Jadi as we know tahun 2020 itu tahun dimana yang COVID-19 tuh udah mulai muncul nih di permukaan, dan aku sebagai anak kuliah pada saat itu yang biasanya itu setiap hari sampai dengan sore hari keluar, tapi saat COVID tuh kita benar-benar kayak terdistract nih, jadi semuanya tuh harus dilakuin di rumah. Jadi dari rasa bosen tadi aku coba buat ciptain podcast sendiri karena aku juga suka sih di bidang podcasting, apalagi kalau lihat-lihat podcast yang orang lain kan bagus-bagus nih Kak di Spotify dan lain-lain, jadi pengen sih gitu. Oke, tadi Kak Dwi mengatakan bahwasannya mengisi waktu-waktu senggang Kak ya? Iya benar. Dengan hal yang produktif, salah satunya berkecimpung di podcast tapi lebih kepada suara Kak. Iya, lebih kepada suara. Kira-kira tantangannya apa Kak itu Kak? Tantangan suka duka menjadi seorang podcaster sih Iya, Kak ya. podcaster. Oke sih, karena aku masih baru dan sebenarnya sangat-sangat newbie dan berawal dari iseng, tentunya ada banyak banget sih challenges yang aku punya.
Apalagi untuk preparationnya tuh sebenarnya nggak terlalu yang mateng banget kayak seorang podcaster beneran. Jadi yang pastinya struggling ke alat juga sih, karena aku masih pakai handphone karena awalnya tuh iseng doang gitu Kak, tapi ternyata seru juga sih sebenarnya gitu sih. Iya, itu emang ngomong sendiri kayak solo ya? Iya, untuk selama ini sih podcastnya itu lebih ke monoton. Jadi tentang self love nih Kak. Jadi aku ngeluarin ide-ide gitu sih mengenai pengembangan diri juga atau tentang diri sendiri gitu sih. Cuman memang ada tuh satu atau dua episode aku yang berkolaborasi sama temen aku. Jadi temen aku punya Wattpad nih dan dia jadi writernya. Terus aku yang voice overnya di podcast aku. Jadi ada sih satu episode aku. Wow, itu teman-teman sekalian pasti penasaran kan? Jangan lupa install dulu Spotify. Iya, install Install Spotify, kemudian cari di kolom itu Intensif Fajar kan? Iya, Intensif Fajar. Intensif Fajar. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu orangnya ini, ada di samping kita nih. Kak Dwi itu salah satunya tuh. Nah, kemudian Kak, ada nggak misalnya keinginan Kak Dwi ingin berkecimpung ke lebih kepada video, salah satunya YouTube? Iya, bener banget sih Kak. Pastinya aku pengen banget sih lebih ke bidang video. Karena kenapa? Biasanya sih banyak juga orang-orang tuh yang lebih tertarik Kak di visual gitu loh, di bentuk video gitu. Jadi pengen deh one day suatu saat nanti pengen juga sih sama kayak Kak Mail bergelut di podcast yang di bidang video, mencoba platform YouTube ya Kak ya. Siap. Nah itu YouTube ya. Padahal kalau kami teman-teman sekalian, kami cobanya ke YouTube dulu. Oh, YouTube iya. dulu baru ada ide. Oh gimana ya kalau misalnya berkecimpung di Spotify sebagai macam. Karena kalau misalnya kami dengar Kak, kalau misalnya kita itu tanpa melihat video ya. Iya. Karena kan kami rekam video ini kadang-kadang melalui rekaman suara. Kami dengar sendiri, sudah pas lah untuk kalau misalnya dimasukkan kepada podcast itu teman-teman sekalian. Tadi sudah ngomong-ngomong juga di belakang layar ya, bahwasanya bisa bertukar informasi. Iya. Kalau misalnya Kak Dwi ingin belajar ke YouTube boleh, kami belajar ke radio salah satunya itu suara itu ya. Karena Kak Dwi kalau menurut kami kadang-kadang tipikal audiens ini ada yang dia tuh suka sama video, ada yang itu hanya mendengarkan tipikalnya itu macam-macam. Jadi kami pengennya itu hadir ke dua kanal itu, video cara utuh sama suara itu salah satunya itu. Nah kemudian Kak, berarti Kak Dwi ini posisinya tuh sudah alumni. Iya sudah alumni. Alumni dari mana tuh? Kemarin aku kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya Kak, Polstri. Polstri jurusan? Kemarin ambil diploma 3 jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kan ketahuan kan kalau misalnya logat-logat atau dialeknya Kak Dwi ini sudah masuk ke bule-bule lah. Nah ini salah satunya bahasa Inggris teman sekalian. Nah kemudian Kak ikut nggak organisasi pada saat kuliah? Iya ikut Kak. Jadi waktu kuliah aku ikut beberapa organisasi. Baik internal maupun eksternal kampus, sama ikut komunitas juga nih di bidang lingkungan. Oke, kalau misalnya organisasi internal itu apa? Kalau organisasi internal, aku ikut himpunan mahasiswa jurusan Kak, di jurusan aku sendiri. Jadi ikut HMJ nih. Kalau misalkan eksternal, aku kemarin ikut Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan sama Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Provinsi Sumatera Selatan atau Duta Populingasi. Oh berarti ikut di duta ya? Duta bahasa ya Kak? Iya ikut duta bahasa juga kemarin Kak, waktu semester 4 atau 5 lah. Iya soalnya kalau kami tahu informasi itu setiap tahun ada duta bahasa ya? Iya benar banget, jadi pemilihannya itu setiap tahun Kak. Jadi setiap tahun kita melakukan pemilihan lagi untuk duta pada tahun tersebut. Nah kalau Kak Dwi ini tahun berapa duta bahasanya? Kemarin ikutnya tahun 2020. 2020, berarti baru ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Itu ikut semester berapa ya? Semester 5 atau 4 gitu. Oh, berarti sudah menjelang semester akhir ya? Iya, menjelang semester akhir. Nah, kira-kira Kak, menurut Kak Dwi, ini kan podcast kita kali ini, masuk kontennya itu obsesi Kak, obrolan seputar edukasi. Dalam hal ini masuk ke organisasi. Seberapa penting sih organisasi itu bagi Kak Dwi itu?
Bagi aku sih organisasi, menurut aku itu cukup penting ya Kak ya, apalagi untuk anak kuliah. Kenapa organisasi itu penting? Karena selain kita belajar di sesi kelas nih, belajar akademik, kita juga perlu ditunjang sama yang namanya soft skills Kak. Jadi ikut organisasi itu bisa ngelatih kita secara perlahan untuk salah satunya kayak public speaking, terus juga banyak sih organizational experiences lainnya, lebih ke teamwork. Itu kan penting banget nih kalau misalkan kita mau kerja. Jadi bisa ngelatih kita buat public speakingnya yang lebih berani lagi berhadapan sama orang banyak professionally. Terus juga kita bisa jadi problem solver, kita bisa juga jadi event organizer. Itu bisa sih Kak, salah satunya dari organisasi. Wow, begitu banyak kayak manfaat dari organisasi pada saat kita itu kuliah ya Kak. Iya. Kira-kira bagi temen nih, temen yang di luar sana Kak, yang dia tuh kita sebut sebagai kupu-kupu lah, kuliah pulang. Menurut Kak Dwi, gimana tuh responnya kalau tipikal mahasiswa seperti ini? Sebenarnya nggak ada yang salah sih Kak, karena menurut aku nih setiap langkah atau tujuan yang kita lakukan itu tuh suatu pilihan sih untuk individu masing-masing. Cuman bagi aku sih nggak ada salahnya ya buat kalian yang sekarang lagi kuliah untuk ikut organisasi. Karena kapan lagi nih buat berinteraksi sama teman-teman yang lain. Karena selain kita dapat soft skill, sebenarnya kita juga bisa belajar untuk memposisikan diri juga Kak kalau ikut organisasi. Gimana kita harus berinteraksi secara profesional, gimana kita mendahulukan kegiatan profesional dengan yang personal dan lain sebagainya. Jadi lumayan penting sih Kak buat latihan untuk diri sendiri gitu. Oke, berarti tadi teman-teman sekalian bahwasanya apa ya, bagi mahasiswa yang fokus mau kuliah sebenarnya tidak masalah kan? Iya, tidak masalah sih. Itu karena kan pilihan. Pilihan Kak. Karena akademik juga penting sih sebenarnya Kak. Memang sih. Kadang-kadang apa ya, orang yang ikut organisasi dia tuh kuliahnya tuh keteteran kan? Terlalu fokus ke organisasi. Makanya kata orang itu ikutlah organisasi itu pada saat kalian tuh lagi apa ya, awal-awal, cuman itu dia pembagian waktunya tuh. Apalagi kan misalnya kan mahasiswa yang semester baru ini kan banyak tuh mata kuliah. Nah, di situ kedewasaan kita menilai manajemen waktu. Karena pada saat semester akhir tinggalkan dulu organisasi itu. Yeah. Jangan sampai apa ya, momok bagi orang itu anak organisasi ini tidak pernah selesai tepat pada waktu melekat pada kita, itu salah satu. Tapi paling penting kata Kak Dwi tadi, sebenarnya tuh ikut organisasi tidak masalah. Bahwasanya pengembangan diri kita itu sebenarnya terbentuk di organisasi Kak. Bagaimana kita dihadapkan suatu masalah, bagaimana kita tuh memecahkannya, itu salah satu. Oke, tadi teman-teman sekalian bahwasanya organisasi itu penting ya Kak Dwi ya. Itu untuk apa ya? Melatih kedewasaan kita dalam hal menyelesaikan masalah. Karena hal seperti itu tidak didapatkan di bangku kuliah ya Kak. Iya. Nah, kira-kira Kak, apa ya? Ada nggak pesan-pesan bagi teman-teman sekalian terlalu fokus ke organisasi? Oke, jadi kayak kata aku tadi sih, memang organisasi itu mungkin salah satu pilihan yang bisa kita coba nih buat pengembangan diri. Tapi juga kita harus bisa yang namanya kata Kak Mail tadi, manajemen waktu. Jadi harus tahu nih kapan kita harus memfokuskan diri untuk akademik dan kapan juga kita harus membagi waktu kita tuh untuk organisasi. Jadi lebih ke apa ya? Pokoknya kita harus pintar menyesuaikan diri lah Kak untuk manajemen waktu. Pokoknya kalau misalkan ada niat pasti ada jalan sih Kak. Nah itu, teman-teman sekalian, bahasa Inggrisnya apa Kak? Biasa di buku Sidul. Apa Kak? Kalau ada niat ada jalan. Kalau apa ya? Aku juga lupa kalau di buku Sidu. Soalnya kalau lihat buku Sidu, apa ya? Biasanya yang sering tuh kalau di buku tuh kayak reading gitu ya. Saya Kak. Itu milikilah buku Sidu ya, salah satu teman-teman. Jadi kalian tahu tuh kosakata di situ. Kalau misalnya ada keinginan ada jalan. Iya benar. Ada keinginan ada jalan, itu salah satu. Nah tadi Kak, organisasi sudah, dalam, luar, kemudian juga komunitas ya. Kenapa Kak Dwi ini fokus ke komunitas juga? Apakah kurang organisasi sebelumnya? Oke. Jadi sebenarnya kayak kata aku tadi sih, memang aku ikut berbagai organisasi, tapi
aku ikutnya lebih kayak per tahun gitu. Jadi tahun ini aku ikut ini nih, setelah itu tahun depannya aku ikut itu kayak gitu. Jadi nggak terlalu yang bener-bener tabrakan nih banyak organisasi di satu waktu. Karena pastinya juga itu ribet ya Kak ya. Ribet kalau misalkan kita kuliah. Salah satunya aku juga ikut komunitas Kak, komunitas di bidang lingkungan. Kenapa aku ikut komunitas? Karena selama ini aku gabung di beberapa organisasi, tapi aku percaya kayaknya aku juga perlu melakukan pengabdian gitu. Makanya aku coba tuh untuk ikut salah satu komunitas di bidang lingkungan. Lebih apa ya? Pokoknya lebih mempelajari banyak hal gitu loh Kak. Kalau organisasi kan lebih ke cara-cara atau pengalaman di bidang organisasi. Tapi sebenarnya kalau kita ikut komunitas, kita juga dapat learning a lot of things, kayak misal untuk pengabdian ke masyarakatnya, terus apa ya, pokoknya banyak deh kalau misalkan komunitas itu. Nah itu teman-teman sekalian, jadi Kak Dwi mengatakan apa ya, organisasi di dalam kampus itu kurang. Jadi harus ditambah lagi dengan adanya pengabdian ya Kak ya, salah satu komunitas tadi ya. Iya boleh Komunitas juga. lingkungan. Tapi ya dikembalikan pada teman-teman sekalian sih. Apa sih yang teman-teman butuhkan? Ya sebenarnya teman-teman sekalian banyak sebenarnya manfaat dari organisasi Kak Dwi ya. Tergantung kita itu mau apa, komitmen atau tidak di organisasi tersebut. Nah kira-kira Kak, sebenarnya itu banyak harus kita kulik dari Kak Dwi. Tapi yang paling penting, mengingat waktu juga Kak Dwi, mohon maaf juga, boleh di-spill IG-nya. Oh boleh Kak, jadi IG aku di bawah ini ya nanti ya Kak. Boleh, nanti ditulis Ya, di sini. Dwi.anggrn itu sih. Nah, ANGGRN. GGRN. Nah, nanti kita akan tulis di Spellingnya. bawah sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian nanti boleh dilihat di situ, tapi apa ya, yang paling penting itu berkomentar yang baik ya tadi. Salah satu dari bahasa kita dalam menggunakan media sosial. Oke, mungkin Kak Dwi, closing statement Kak. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dari topik yang kita bicarakan saat ini? Monggo Kak. Oke, thank you Kak Mail. Pokoknya menurut aku sih buat kalian, terutama itu kalian anak kuliah ya Kak ya, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kalian masih punya banyak changes yang bisa kalian coba, ada banyak kesempatan yang bisa kalian raih, dan juga ada banyak prestasi yang masih bisa kalian ukir. Jadi jangan lupa untuk tetap produktif di bidang yang kalian sukai. Itu aja sih Kak. Nah itu teman-teman sekalian, ada kata kunci produktif di bidang yang kalian sukai. Iya. Nah, mungkin itu saja bisa kami sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan nih Kak Dwi ya. Iya. Semoga konten yang kami buat pada saat ini bisa bermanfaat, kemudian juga bisa membawa keberkahan bagi semua. Kira-kira itu saja Kak, kita pamit undur diri. Saya Mailan Batin beserta narasumber kami. Dwi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.